Ini kita akan memberi informasi tentang ramainya bantuan UMKM yang cair 2,4 juta. Nah, ini 2,4 juta rupiah ini disalurkan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar ibu bapak sekalian yang ada di sana? Semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kali ini kembali lagi bersama saya Kita di Ugama Pendamping Sosial Kecamatan Aji Barang akan memberikan informasi tentang kegiatan-kegiatan sosial yang ada di seluruh Indonesia. Ya, sebelum kita mulai seperti biasa, untuk saya mengajak kepada ibu, bapak, teman-teman semuanya ya, untuk like, komen apabila butuh informasi dari saya, share jika informasi ini bermanfaat, dan subscribe biar semuanya langsung notif kepada HP teman-teman semuanya ya. Nah, kali ini kita akan memberi informasi tentang ramainya bantuan UMKM yang cair 2,4 juta. Nah, ini 2,4 juta rupiah ini disalurkan kepada penerima UMKM. Nah, sebenarnya asal muasalnya bagaimana sih? Nah, kita akan membahas ini serta apakah ada dampak kepada KPM PKH. Nah, sangat menarik bukan teman-teman? Nah, baiklah, kita mulai di UMKM ini yang 2,4 juta. Kalau teman-teman ini biasanya mengatakan itu bantuan UMKM 2,4 juta. Nah, sebenarnya ini ada namanya. Kalau bantuan PKH kan sudah jelas, bantuan PPNT sudah jelas. Nah, ini namanya adalah BPUM teman-teman. Nah, BPUM ini bantuan presiden ya usaha mikro. Nah, dimana Banpres produktif ini resmi untuk pelaku usaha mikro teman-teman. Jadi Presiden Joko Widodo meluncurkan bantuan presiden ini kurang lebih pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 di Istana Merdeka pada waktu itu ya. Itu pada tanggal itu nah diluncurkannya. Jadi kan sekarang sudah Oktober, dari Agustus, September, Oktober. Nah, Oktober ini pada rame sudah cair ya. Nah, ini ternyata sudah diresmikan di bulan Agustus lalu. Nah, insentif ini diberikan untuk membantu usaha mikro menghadapi situasi COVID-19 untuk modal kerja agar usahanya tetap bertahan. Nah, ini tentu saja tujuannya untuk orang-orang yang mempunyai usaha mikro. Nah, hari ini kita tambah lagi untuk pelaku usaha mikro kecil, yaitu bantuan presiden produktif untuk tambahan modal kerja. Nah, sebelumnya kan sudah diluncurkan bantuan PPNT, terus bantuan sosial tunai yang 600.000, terus ada bantuan-bantuan yang lain. Nah, itu. Nah, ini hibah bukan pinjaman ya teman-teman. Jadi tidak ada yang ditipu karena ini adalah sebuah pinjaman nanti harus dikembalikan dan sebagainya, itu tidak. Nah, saya harapkan bantuan presiden ini benar-benar tambahan modal barang dagangan, jangan dipakai untuk hal konsumtif tapi yang produktif. Nah, ini kata Pak Presiden. Jadi tujuan bantuan ini tentu saja agar usaha ibu bapak yang ada di sana ini berkembang karena adanya COVID ini. Jadi seperti itu. Pemerintah sudah sangat luar biasa perhatian kepada usaha mikro tersebut. Nah, besaran bantuan presiden ini sudah diketahui ya, 2,4 juta. Nah, rinciannya adalah seperti ini. Setiap bulan itu 600.000 teman-teman ya, 600.000 per bulan selama 4 bulan. Nah, ini akhirnya totalnya 2,4 juta. Tapi langsung jebret ya, tidak bertahap 600 tidak, tapi langsung jebret 2,4 juta.
Nah, ini sementara untuk 12 juta penerima yang tidak sedang menerima kredit perbankan. Nah, ini lebih besar dari bantuan PKH ya. PKH ini kan hanya 10 juta penerima. Nah, ini ada 12 juta penerima tapi yang tidak sedang menerima kredit perbankan. Nah, ini ada pertanyaan, KPM PKH menerima bantuan ini boleh apa tidak? Nah, untuk sementara sampai saat ini tidak ada larangan untuk KPM PKH menerima bantuan ini 2,4 juta ini. Ketika KPM PKH ini mempunyai usaha mikro. Nah, begitu. Jadi sah-sah saja ketika datanya ini masuk menjadi peserta atau menjadi penerima bantuan BPUM ini yang 2,4 juta. Jadi nggak masalah kalau untuk sementara ini ya. Nah, ini terus totalnya itu sampai 12 juta ini sebesar 2,4 juta ini dananya akan langsung ditransfer ke rekening Bapak Ibu langsung. Nah, otomatis rekeningnya aktif ya, dicek hari ini atau besok. Nah, ketika ternyata belum menerima, ini harus bersabar karena ini bertahap teman-teman. Nah, ini. Nah, terus adapun kriteria penerima bantuan BPUM ini. Nah, satu yaitu tentu saja warga negara Indonesia. Nah, dibuktikan dengan eKTP ya, KTP elektronik itu satu. Jadi kalau di bawah umur nggak bisa, warga negara asing juga nggak bisa. Terus berikutnya syarat yang kedua, mempunyai usaha mikro. Nah, ini usaha mikro banyak sekali teman-teman. Ya, ada dagang es, ada all shop juga masuk itu, all shop, terus tukang cukur, terus banyak sekali lah ini usaha-usaha mikro yang ada. Nah, itu. Berikutnya yang ketiga, mempunyai rekening bank di bank umum. Jadi aktif ya rekeningnya ya. Nah, ini bisa. Nah, itu salah satunya kriteria yang harus dipenuhi dulu. Kalau tidak ya jangan harap untuk menerima bantuan ini, begitu. Nah, pada tahap 1 BPUM ini akan diberikan kepada 9.162.486 usaha mikro teman-teman. Nah, berdasarkan data usaha mikro, usulan penerima program bantuan modal kerja produktif bagi usaha mikro atau kita singkat dengan BMKP2UM ya, per 28 Juli 2020. Jadi usulannya itu di bulan Juli. Nah, seperti itu ya. Jadi tidak semena-mena langsung cair ketika baru ada informasi itu. Nah, berikutnya lebih rincinya ini jumlah penerima usulan dari lembaga penyalur yang paling banyak adalah dari PT Pegadaian. Nah, PT Pegadaian ini sampai 5.440.244 usaha mikro atau paling dominan, yaitu 59,37%. Jadi kan 50% ke atas ini dari PT Pegadaian. Ya, biasanya berarti dari nasabah Pegadaian itulah ya. Itu. Berikutnya dari Bank Himbara, Bank Himpunan Bank Negara ya. Jadi sebanyak 2.939.941 penerima atau 32,09%. Nah, ini yang mempunyai Bank Himbara biasanya yang nasabah-nasabah bank dari Himbara tersebut ya. Berikutnya Dinas Koperasi dan UKM sebanyak 538.197 atau 5,87%. Ini dari Dinas Koperasi. Nah, terus berikutnya dari Gerakan Koperasi, beda lagi ya. Gerakan Koperasi sebanyak 161.906 atau 1,77%. Lalu ada lagi dari Asbanda. Nah, Asbanda itu apa? Asosiasi Bank Pembangunan Daerah. Nah, contohnya kalau di sini ya Bank Jateng. Nah, kalau di sana berarti Bank Jabar ya, dan sebagainya. Itu ada 80.812 atau 0,88%. Nah, ini. Terus dari Perbarindo. Perbarindo ini Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat atau PPR lah itu ya.
ini ada 3081 orang atau 0,03%, sangat kecil ya. Nah, ini beberapa pengajuan atau pengusulan dari beberapa lembaga-lembaga yang sudah diajukan ke pemerintah untuk menerima bantuan 2,47 juta 7 juta itu ya teman-teman. Nah, ini kalau KPM PKS selama ini tidak ada masalah perihal bantuan ini. Jadi monggo-monggo saja kalau memang untuk menunjang kegiatan perdagangannya itu atau usaha mikro tersebut, karena tujuannya memang yaitu bukan untuk konsumtif tapi untuk kegiatan produktif. Nah, terus bagaimana kalau ternyata ketahuan untuk konsumtif, misalkan untuk beli emas, beli makanan, tidak untuk kegiatan usaha mikro tersebut. Nah, ini tentu saja akan menjadi sebuah pengawasan bagi seluruh warga. Ayo kita ketika ada yang menerima kok malah bukan untuk membeli hal yang seharusnya, malah bahkan untuk hanya untuk membeli makanan atau pesta dan sebagainya. Nah, ini yang disalahkan. Nah, jadi ayo teman-teman, bantuan pemerintah ini jangan sampai disalahgunakan, entah itu PKH, BPNT, BBUM, PST dan semuanya ya. Nah, karena pemerintah itu sudah sangat luar biasa memperhatikan kita sedemikian rupa agar masyarakat Indonesia ini dalam hal pandemi Covid ini terus bertahan hidupnya ya, karena banyak orang-orang yang di sana yang sudah susah sekali dan sebagainya, ini tidak ada perhatian dari pemerintah. Ya ada lah, Indonesia sudah berpikir keras ya, jangan hanya ngedumel-ngedumel saja ya. Ayo kita buktikan bahwa kita bisa untuk hidup tanpa bantuan juga. Nah, itu juga harus prinsip kita. Tapi karena adanya seperti ini, kita juga mau gimana lagi kan, seperti itu ya. Itu dari saya. Semoga informasi ini bermanfaat. Yang belum daftar silakan untuk pengusulannya. Lah bagaimana caranya? Lah ini kita nanti bisa bahas lagi ya. Oke. Saya akhiri. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PKH. Sip santun. Dignitas.